Shalom semuanya, salam sejahtera, salam damai bagi Bapak Ibu Guru semuanya, beserta seluruh anak didik yang kami kasihi. Senang sekali, penuh dengan bersyukur karena pada saat ini kita bertemu di dalam ibadah kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya, Miss Setia Siburian. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami bertemu di dalam ibadah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Kiranya firman Tuhan boleh menopang kami, menolong kami, membaharui kami, bahkan menuntun setiap kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berdoa, haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 10 sampai 11. Saya ajak kita semuanya bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saya akan bagikan tema hari ini untuk kita, Sola Gratia. Apa itu Sola Gratia? Sola Gratia artinya hanya karena anugerahnya. Sekali lagi, hanya karena anugerahnya. Masih ingat Martin Luther? Martin Luther adalah tokoh reformasi Protestan. Ajaran yang dibuat oleh Martin Luther yaitu Sola Gratia untuk membedakan gereja Protestan dan gereja Katolik, di mana Martin Luther menentang bahwa keselamatan itu diperoleh dari usaha perbuatan baik manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan semua anak didik kami, bagaimana keselamatan yang kita peroleh saat ini? Sekali lagi, Sola Gratia, hanya karena anugerahnya Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh adalah pasti adanya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini perlu kita garis bawahi orang yang percaya. Orang yang percaya bukan hanya mengaku dengan mulutnya, tetapi dia juga percaya di dalam hatinya. Bukan hanya mulut di hati, tetapi disertai dengan tindakannya. Inilah yang dikatakan orang yang percaya. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita, Roma 10 ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di dalam perjanjian lama, orang-orang berusaha untuk menebus dosanya. Bagaimana caranya? Mereka membawa persembahan, mereka membawa hewan,
disembelih sebagai penghapus dosa mereka, tetapi tidaklah cukup. Untuk itulah Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai anaknya yang tunggal, tujuannya untuk keselamatan kita. Jadi, keselamatan kita itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan karena kita orang berdosa. Semua kita orang berdosa, tak satu pun yang tidak berdosa. Jika Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, maka semua keberadaan kita menjadi orang berdosa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk membenarkan kita yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus adalah memberikan jaminan yang pasti tentang keselamatan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya kembali, apakah kita saat ini sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kita baca bersama-sama. Di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku di sini adalah menunjukkan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang lahir dari Maria, yang dikandung Roh Kudus. Yesus adalah jalan kita untuk bisa menerima keselamatan. Keberadaan keselamatan kita bukanlah hasil usaha manusia, perbuatan baik, kekuatan kita, kemampuan kita, bahkan bukan karena daya diri kita sendiri. Jadi, sekarang kita memahami apakah dengan perbuatan baik saya cukup untuk selamat? Tidak cukup. Jika perbuatan baik yang akan menyelamatkan manusia, maka percuma Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jika perbuatan baik manusia yang menyelamatkan manusia, maka tak satu orang pun yang bisa menerima keselamatan itu. Sekarang ada banyak orang jika ditanya mengenai keselamatan, ada yang menjawab, "Ya, saya yakin saya sudah selamat." Dan ada juga yang berkata, "Apakah kamu yakin bahwa kamu sudah selamat?" Ada yang menjawabnya, "Saya tidak yakin karena saya masih orang berdosa." Nah, sekali lagi, sola gratia, pemberian cuma-cuma, karena tidak dapat kita beli keselamatan, maka Tuhan memberi keselamatan itu dengan cuma-cuma, bukan karena murah ya, bukan karena murah sehingga gratis, bukan, tapi karena tidak satu orang pun yang bisa membeli keselamatan itu. Sehingga Tuhan memberi nyawanya sendiri, darahnya sendiri untuk menyelamatkan kehidupan kita. Bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kita ditanya apakah kamu yakin selamat? Ya, saya yakin Tuhan Yesus telah mati untuk saya. Dia sudah menebus saya. Saya orang berdosa. Saya melakukan banyak kejahatan, dosa. Saya berusaha melakukan yang terbaik, tetapi kebaikan saya itu adalah terbatas. Tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang kita perbuat belum tepat sesuai standarnya, belum sempurna. Jika kita berkata, "Saya tidak yakin saya masuk surga," berarti kita masih meyakini kita masuk surga hasil usaha kita sendiri. Apakah orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tetapi Tuhan
akan selalu menopang orang yang percaya. Orang yang percaya beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah perbedaannya ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita akan menyadari setiap pelanggaran-pelanggaran kita, setiap dosa-dosa kita, dan kita akan datang kepada Tuhan dengan menyesali dosa kita. Tuhan akan memperhitungkan iman yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan selalu menopang dan menyertai setiap orang yang percaya. Jadi, selama kita manusia masih berkesempatan untuk berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi perbedaannya antara kita yang percaya dan yang tidak percaya, Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Berbicara tentang perbuatan baik. Perbuatan baik adalah ciri-ciri orang percaya. Tetapi perbuatan baik perlu kita garis bawahi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berbuat baik adalah karena sudah diselamatkan. Tandai ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melakukan perbuatan baik alasannya karena sudah diselamatkan. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat jalan keselamatan, mereka akan berusaha sekuat tenaga berjuang keras melakukan kebaikan supaya selamat. Garis bawahi kata supaya. Jadi inilah perbedaan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan kebaikan itu karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagi kalian semua anak didik yang saya kasihi, saya mau bertanya nih, kamu sebagai anak di rumah, statusmu adalah sebagai anak. Kamu rajin nyuci piring, kamu nyapu rumah, kamu membantu papa mama. Apakah karena hanya mau dikasih hadiah? Atau kamu melakukannya karena kamu sayang kedua orang tua kamu? Yang mana yang kamu pilih? Begitu juga hidup kita sekarang. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita melakukan kebaikan itu sudah menjadi ciri khas orang yang percaya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah karena kita meresponi kasih-Nya Tuhan, bukan supaya kita selamat. Jangan, bukan itu lagi. Jadi yakinilah bahwa kamu selamat, keselamatan kamu itu akan tetap selamanya. Tinggal sekarang pertanyaannya, apakah kita mau meresponi dengan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan? Di dalam Yohanes 10 ayat 28, saya bacakan untuk kita, dikatakan di sini bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi pentingkah kita berbuat baik? Sangat penting. Tetapi kebaikan kita itu sudah menjadi ciri kita. Kebaikan yang saya lakukan dengan orang lain berbeda, dengan orang lain lagi berbeda. Kebaikan saya, kebaikan orang lain mungkin dia lebih sungguh-sungguh. Ini akan memberikan upah yang berbeda kepada kita orang percaya. Mengapa orang percaya keselamatannya pasti tidak hilang? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji berkali-kali bahwa setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya kepada manusia. Orang percaya selamat bukan karena hasil usahanya, bukan karena perbuatan baiknya. Allah memelihara keselamatan manusia. Untuk itulah kita sampai sekarang, sampai kapanpun beralasan untuk berharap kepada janji-janji Allah kita. Justru disinilah letaknya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, keselamatannya tidak bisa hilang. Inilah perbedaan kepercayaan orang Kristen dengan yang bukan percaya kepada Yesus.
Orang yang percaya, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, tidak bisa terus-menerus melakukan dosa. Mereka sudah menjadi orang-orang yang percaya, yang selalu dipimpin untuk tetap menjadi milik Kristus. Sekarang kita masuk bagaimana cara menghargai keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk kita. Yang pertama, caranya adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tidak selalu seperti yang saya lakukan sekarang, harus pegang Alkitab, harus naik ke mimbar, harus berkhotbah, ceramah, bukan ya? Anak-anak didik yang saya kasihi, kamu berkesempatan sangat besar untuk memberitakan firman Allah. Kepada siapa? Kepada teman kamu di sekolah, ya. Kepada papa mama. Ketika kamu melihat orang tuamu sedang lelah, kamu bisa menguatkan orang tua kamu. Kamu melihat teman kamu sedang sedih, kamu bisa memotivasi, menolong, ya. Bukan membuli, bukan malah menghancurkan teman, menjatuhkan, menghakimi, bukan ya. Tetapi kamu berperan di sini untuk menolong mereka. Kamu bisa memberitakan Injil kepada mereka ya. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri. Di saat kamu menyampaikan itu kepada orang lain, mungkin saat itu dia tidak paham. Mungkin saat itu dia tidak mengerti, mungkin saat itu dia tidak menerima. Seperti saya sekarang, seperti Missnya sekarang ya. Saya memberitakan Injil sekarang, ada orang-orang yang mendengar dan mungkin belum mengerti saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan, benih firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak akan sia-sia. Satu saat mereka akan mengingatnya. Roh Kudus akan mengingatkannya. Jadi semuanya kita jangan pernah lelah atau jangan kecewa ketika firman yang kamu sampaikan hari ini tidak diterima hari ini. Ingatlah, firman Tuhan itu berkuasa menolong manusia. Lalu apa yang kedua? Yang kedua itu adalah berdoa. Berdoa itu adalah, doa adalah napas hidup orang yang percaya. Doa itu adalah interaksi timbal balik antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketika kamu berdoa, kamu sedang berkomunikasi, kamu sedang berbicara, kamu sedang berdiskusi dengan Tuhan. Mungkin kita nggak dijawab sekarang, tapi jangan berkata, Tuhan itu di mana? Dia tidak melihat saya, tidak mendengar saya. Tuhan itu bagaimana? Berdoa itu sangat penting. Di dalam doa letak kekuatan kita. Dengan berdoa kita akan sabar menghadapi semuanya. Dengan berdoa kita akan bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Di dalam berdoa kita sedang diproses oleh Tuhan. Ya, berdoalah. Tuhan katakan berdoalah. Doakan papa mama, doakan teman kamu, doakan sekolah kamu, belajar kamu, doakan masa depan kamu. Sangat banyak yang bisa kita doakan. Doakan bangsa dan negara kita. Doakan COVID-19 berakhir. Doakan segala sesuatunya. Doa adalah ciri-ciri orang yang percaya. Yang ketiga, apa ya yang bisa kita lakukan sebagai respon kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang selamat? Kita memberi kesaksian. Kesaksian itu apa ya? Kita bisa menceritakan kepada orang lain tentang kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu berdebat ya, kita tidak perlu berdebat mengenai agama, kita tidak perlu berdebat mengenai kepercayaan kita. Tetapi yang terpenting adalah kita memberi kesaksian kepada mereka bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa loh bagi hidup saya. Tuhan sudah menolong saya dalam menghadapi
masalah hidup keluarga saya, dalam pembelajaran saya, di dalam kebutuhan saya, Tuhan Yesus itu loh sudah menyembuhkan sakit penyakit saya. Tuhan Yesus itu sudah menolong saya loh. Saya bisa ada sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Saya diselamatkan oleh Tuhan loh. Karena Tuhan Yesus mau mati loh untuk saya. Itu kesaksian-kesaksian bisa kita bagikan kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Lalu apa yang terakhir? Kita menjadi teladan. Menjadi teladan adalah tugas bagi kita orang yang percaya. Orang bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang bisa berkata, wah, anak didik Kalam Kudus itu beda ya dari sekolah-sekolah lain. Guru-gurunya beda ya, sikap mereka beda. Tanpa kita menyampaikan firman Tuhan, kalau kita bisa menjadi teladan, itu sungguh sangat menolong orang lain. Jadi, firman Tuhan hari ini, sola gratia, oleh karena anugerahnya Tuhan, Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Orang yang percaya, yang lahir baru pasti diselamatkan. Keselamatan kita tidaklah hilang, keselamatan kita kekal selamanya. Sebagai orang yang percaya, dia memiliki ciri-ciri yang senantiasa menunjukkan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan, orang percaya, orang yang sudah menerima janji-janji Allah, yaitu keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Sola gratia, kita hidup karena anugerahnya. Shalom, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami sudah mengakhiri pemberitaan firman-Mu, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini bisa membuka pikiran kami, bahwa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami adalah orang-orang berdosa, tetapi karena kasih Tuhan yang teramat besar, kami dilayakkan menjadi anak-Nya. Biarlah kami Tuhan benar-benar percaya menerima Tuhan Yesus Kristus pada saat ini juga Tuhan, karena orang-orang percaya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang memenuhi kehidupan kami setiap hari, setiap waktu, bahkan selamanya. Ajar kami melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Nama Tuhan disenangkan, dipermuliakan lewat keberadaan hidup kami. Jadilah kami berkat bagi orang lain, jadi saksi bagi orang lain. Kami mau memberitakan Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, haleluya. Amin.